Dakwah Digital, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Rismawati dan di sebelah kanan saya ada Andi Nur Fadila. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting di era sekarang, yaitu dakwah yang berkonstitusi, bijak, santun dan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Di tengah maraknya aktivitas dakwah di media sosial, baik TikTok, Instagram, YouTube maupun podcast, kita perlu memastikan bahwa dakwah yang kita sampaikan bukan hanya benar dari sisi agama, tetapi juga benar dari sisi etika dan konstitusi negara. Mari kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan cara yang baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dakwah bukan sekedar menyampaikan, tetapi mengajak dengan hikmah penuh kesantunan, tanpa memaksa dan dengan cara-cara yang lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan, termasuk yang kita ketik dan unggah di dunia digital, harus membawa kebaikan. Hubungan dakwah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dakwah bukan hanya aktivitas keagamaan, tapi juga bagian dari kebebasan berpendapat di aturan negara kita. Ada dua pasal yang harus menjadi landasan, yaitu pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, dakwah adalah hak setiap warga negara. Kita berhak menyampaikan pesan agama di ruang publik, termasuk di media sosial. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas. Kita tetap wajib menjaga etika, menghormati orang lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Pasal kedua yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan berpendapat menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, negara memberi ruang seluas-luasnya bagi dakwah, tetapi itu harus dilakukan dengan menghargai keagamaan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia. Dakwah di era digital. Zaman sekarang, dakwah bisa viral dalam hitungan detik, tapi di balik kemudahan itu ada beberapa tantangan, yaitu tantangan yang pertama, mudahnya penyebaran hoaks dan informasi palsu. Kadang ada konten dakwah yang mengutip hadis palsu, menyebarkan fitnah, atau menjelekkan kelompok tertentu tanpa bukti. Yang kedua, dakwah yang provokatif dan kasar. Sebagai konten sengaja dibuat keras agar viral, tetapi konten seperti ini bisa hilang memicu perpecahan umat. Yang ketiga, komentar negatif dan budaya saling di media sosial. Banyak orang lupa bahwa akhlak juga berlaku di dunia digital. Adapun prinsip-prinsip dakwah yang bijak, santun, dan berkontribusi, yaitu dakwah tidak keluar jalur. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang, yaitu yang pertama, dakwah harus beretika. Ada alasan dengan ajaran Islam juga harus kontribusi. Periksa dulu kebenaran ayat, hadis, atau informasi sebelum diunggah. Yang kedua, mengutamakan peraturan bangsa. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama. Dakwah harus menjadi perekat persaudaraan, bukan sumber konflik. Yang ketiga, moderasi beragama. Tidak ekstrim dan tidak memaksa pendapat. Dakwah yang benar adalah mengajak, bukan memaksa, yang menyejukkan, bukan menakut-nakuti. Yang keempat yaitu menjaga tutur kata. Dakwah mestinya penuh kasih sayang. Jika isi dakwah menyakiti, merendahkan, atau menghina, berarti ada yang salah dengan cara penyampaian kita. Yang kelima, menyebarkan nilai kebaikan. Karena dakwah sejatinya bukan hanya kata-kata. Dakwah adalah akhlak, dakwah adalah keteladanan dan konstitusi nyata dalam menjaga kedamaian. Baik, sebagai kesimpulan, sahabat dakwah digital, dakwah di era modern bukan sekedar membuat konten viral. Dakwah adalah amanah besar yang harus dilakukan dengan hikmah, santun, serta
tetap menaati konstitusi negara. Kita adalah bangsa yang mengeluh, maka dakwah kita harus membawa cahaya, menghadirkan kedamaian dan memperkuat persatuan Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan dan unggah di dunia digital selalu menjadi amal jariah dan membuka pintu kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rismawati dan rekan saya Andi Murfadillah. Kami undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.